Halo para subbreaker kaum review, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Balik lagi nih sama Bang Kim. Kali ini Bang Kim bakal bawain komik manhwa yang bercerita tentang seorang warrior yang ingin mengalahkan para iblis dengan teman-temannya, tapi malah bereinkarnasi ke masa depan. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja nih ke ceritanya. Ini dia, seorang warrior yang bereinkarnasi ke masa depan part 1. Scene diawali dengan menampakkan sebuah kastil iblis yang sangat besar dan terlihat menyeramkan, serta dilindungi oleh para wyvern yang terbang berkeliling di atas kastil. Di bagian depan kastil terlihat seperti telah terjadi peperangan, sehingga mengakibatkan lava terlihat keluar dari dalam tanah dan juga tembok kastil yang telah jebol. Rupanya semua kekacauan yang terjadi di depan kastil tadi diakibatkan oleh Vermon sang hero dan 4 rekannya. Just info nih buat para subbreaker kaum review. Ternyata party dari kelompok Vermon ini sudah mengalahkan 3 dari 5 para raja iblis dan hanya tersisa 2 raja iblis. Terlihat mereka berlima lari memasuki kastil raja iblis dan dihadang oleh iblis penjaga yang ada di dalam kastil. Nampaknya yang menghadang mereka sangat banyak, mulai dari iblis keroco kecil hingga iblis naga yang mengerikan. Terlihat salah seorang pria berwajah tampan dan memiliki rambut putih dengan wajah serius dan aura membunuh yang sangat kuat, bersiap menarik pedang keluar dari dalam sarung pedangnya. Pria itu pun langsung saja mengarahkan tebasan pedangnya yang memancarkan aura biru ke arah para iblis yang menghadangnya. Seketika waktu terhenti beberapa saat. Nih, kalau menurut Mimin sih, ini kayaknya salah satu kekuatan dari orang tersebut. Setelah itu terjadi hempasan yang sangat kuat, seperti kekuatan yang sangat besar dikeluarkan dalam satu serangan, dan terlihat para iblis yang menyerang pria tersebut hilang seketika terkena serangannya. Yap, nggak salah lagi, pria tampan yang sangat kuat itu adalah The Great Vermon, atau kita sebut aja dia Vermon. Di sisi lain ternyata nampak sosok wanita seperti penyihir yang ya kayak penyihir konvensional pada umumnya sih yang ada di komik. Si wanita itu pun berlari menuju ke arah sekumpulan iblis dan hendak menyerangnya. Wanita itu terlihat sangat bersemangat sekali dan meremehkan para iblis yang ada di hadapannya sambil berkata, "Jumlah ini bukan apa-apa dibandingkan dengan sihirku," sembari tersenyum memegang tongkat sihirnya. Nggak tanggung-tanggung, wanita itu mengeluarkan 4 elemen sihir sekaligus tanpa basa-basi. Elemen sihir yang dikeluarkan adalah air, api, angin, dan petir. Wah, nggak bisa dianggap remeh nih si cewek penyihir. Ya, di sini kita dikasih tahu nih si cewek penyihir ini namanya adalah The Wish Sina, atau kita sebut aja dia sebagai Sina. Setelah Sina mengeluarkan sihir yang sangat kuat, terlihat satu sosok wanita lain nih di sebelah Sina. Wanita itu tampak sedang mengepalkan kedua tangannya di dada seperti orang yang sedang berdoa. Rupanya wanita itu memang sedang memanjatkan sebuah doa dan terlihat tangannya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Seraya berkata, "Aku akan memberkati kalian semua." Kayaknya cewek ini nih cewek suci nih dari gereja. Tiba-tiba muncul sosok iblis dari belakang wanita itu yang hendak menyerangnya dari arah belakang. Tak disangka wanita tersebut menyadari kehadiran dari si iblis dan langsung menyerang iblis itu dengan senjata seperti palu gada kecil yang dia bawa, dan tepat sekali menghantamkannya di kepala iblis hingga hancur seketika. Layaknya psikopat yang telah membunuh targetnya nih, wanita itu tersenyum dan melirik ke arah si iblis. Di sini kita tahu nih nama wanita tersebut adalah The Faithful Anis, atau kita sebut aja dia sebagai Anis. Lalu adegan pun berpindah dan memperlihatkan seorang pria yang terlihat gagah dan kekar serta membawa kapak yang sangat besar, bersiap untuk mengayunkannya
senjatanya ke arah musuh yang ada di depannya. Nampak pria itu menebaskan kapaknya ke arah para iblis yang menghasilkan kilatan merah, sehingga para iblis langsung dengan mudahnya dikalahkan hanya dengan satu serangan. Setelah melancarkan serangannya, pria itu pun dengan gagahnya menatap ke depan dengan menyangga kapak besarnya, dan terlihat pula darah dan serpihan kecil dari tubuh para iblis menghujani tubuh pria tersebut. Pria tersebut adalah The Brave Molon, atau kita sebut aja dia si Molon biar gampang nih. Setelah Molon beraksi, sekarang giliran yang terakhir nih, yaitu seorang lelaki berambut merah yang memiliki bekas luka di wajahnya yang membuatnya terlihat garang. Lelaki tersebut langsung berlari ke arah para iblis di depannya. Saat berlari, lelaki itu berteriak dengan cukup keras dan dengan wajah yang penuh dengan emosional. Lelaki itu berkata, "Keparat kau Vermon, jangan melampauiku." Lelaki itu pun terlihat berlari dengan kencang ke arah para iblis dan membawa sebilah pedangnya. Di sana tampak cukup banyak iblis yang menunggunya. Seketika lelaki itu berteriak kembali untuk memacu semangatnya. Lelaki itu berkata, "Minggir kalian semua." Terlihat lelaki itu melancarkan nih serangannya. Nampak kilatan biru yang langsung sekaligus membinasakan para iblis hanya dengan satu serangan. Dialah The Stupid Hamel. Kita sebut saja si Hamel yang bodoh. Dengan gaya sombongnya, si Hamel berdiri di samping para iblis yang sudah dikalahkannya sambil memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dan rupanya si Hamel ini merasa iri nih sama Vermon karena Vermon memiliki kekuatan yang sangat hebat dan Hamel menganggap Vermon adalah rivalnya. Ya, walaupun itu hanya si Hamel aja nih yang anggap kalau Vermon itu adalah rivalnya. Lalu terlihat mereka berlima, Vermon, Anis, Sina, Molon dan juga si Hamel berdiri bergaya setelah mengalahkan para iblis penjaga. Setelah itu terdengar perkataan Hamel, "Aku rasa para serangganya hanya mereka." Belum selesai berbicara, Hamel dengan terkejut dan panik berteriak dengan kencangnya, "Vermon!" Teriak si Hamel memanggil Vermon. Tiba-tiba sebuah serangan seperti tombak mengarah langsung ke arah Vermon yang sedang berdiri dan tidak dengan kesiapannya. Vermon pun terkejut dan berdiam diri, tak dapat berkutik sedikit pun. Dan tak terduga, Hamel yang tadi berteriak memperingati Vermon berlari dan menyelamatkan Vermon dengan cara mengorbankan dirinya sebagai penghalang agar Vermon tidak terkena serangan itu. Si Hamel pun terkena serangan tepat di bagian dadanya. Seketika darah segar keluar dari mulut Hamel. Vermon pun sontak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Rupanya yang menyerang Hamel dan Vermon adalah salah satu Raja Iblis yang tersisa. Raja Iblis menyerang Hamel dengan cara memanipulasi tubuhnya sehingga keluar seperti tombak yang lancip dan panjang dari tangannya. Di sisi lain, Hamel merasa tambah kesakitan akibat tombak yang menancap di tubuhnya ditarik kembali oleh sang Raja Iblis. Terlihat darah mengalir dari dada Hamel hingga membasahi tubuhnya yang lain. Lalu Hamel pun jatuh tersungkur tidak berdaya. Dan saat itu Vermon dan Raja Iblis sedang berhadapan. Terlihat sang iblis sangat bahagia sambil tertawa karena merasa sudah menang dan melukai salah satu anggota kelompok Vermon. Raja Iblis dengan tanpa basa-basi dan rasa percaya dirinya langsung mengarahkan kembali serangannya kepada Vermon yang berada di hadapannya. Vermon pun langsung berlari dan melompat menghindari serangan Raja Iblis. Lalu terlihat serangan Raja Iblis tak dapat sedikit pun mengenai dan melukai Vermon. Vermon langsung menarik pedangnya dan mengarahkan serangannya kepada Raja Iblis, dan seketika tubuh Raja Iblis pun terbelah menjadi dua karena terkena serangan telak dari Vermon. Raja Iblis itu pun menghilang seketika tanpa jejak setelah menerima serangan dari Vermon. Di sisi lain, Sina, Anis dan Molon berlari ke arah Hamel yang sudah tergeletak tak berdaya.
Mereka pun berlari dengan raut wajah takut dan khawatir, serta terdengar teriakan khawatir Sina memanggil nama Hemel. Lalu tampak mereka berkumpul di tempat Hemel sekarat. Mereka semua sangat sedih dan khawatir dengan keadaan Hemel. Namun sepertinya Vermonlah yang sangat sedih dan merasa bersalah akan kejadian itu. Seketika Vermon berkata kepada Hemel bahwa tak ada untungnya jika Hemel mati seperti ini. Hemel pun menjawab sebisanya dengan wajah yang sudah sangat pucat dan juga dilumuri darah. Hemel menjawab dengan tersenyum, "Ini adalah kematian yang cukup mulia." Hemel mengangkat kedua tangannya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Hemel memanggil Vermon dan meminta tolong untuk mengalahkan para raja iblis. Vermon pun dengan cepat menyambut tangan Hemel dan berkata bahwa Vermon akan bersumpah atas namanya sebagai pahlawan untuk mengalahkan semua raja iblis. Terlihat Hemel pun tersenyum dengan sumpah yang diucapkan oleh Vermon dan memohon kepada Anis agar berdoa untuk Hemel. Saat itu pun Anis langsung berdoa untuk kepergian Hemel. Lalu Hemel memanggil Molon dan berkata bahwa Molon adalah kesatria yang pemberani, melebihi siapapun. Juga Hemel memanggil Sina. Di situ Sina terlihat berlinang air mata dan sangat sedih melihat Hemel saat itu. Dengan tersenyum, Hemel ingin menyatakan cintanya kepada Sina. Belum sempat terucap, tiba-tiba ada sebuah kaki yang menginjak Hemel dan Sin pun berpindah ke masa sekarang, di mana terlihat lelaki dengan wajah yang marah sambil menginjak sebuah buku dan berkata, "Tentu saja tidak, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu." Yang rupanya kaki yang menginjak Hemel tadi adalah kaki lelaki ini, yang ternyata scene sebelumnya adalah adegan masa lalu dan dituliskan pada buku sejarah. Lalu masih terlihat seorang lelaki yang tampak masih kesal dan marah sambil menggumam dalam hati bahwa berapa kali pun ia membaca buku itu rasanya masih sangat menyebalkan, dan bertanya siapa yang menulis buku ceritanya dan akan menghajar penulisnya jika ia mengetahuinya. Nampak lelaki itu mengangkat dan melihat buku yang ia injak sebelumnya dan masih menggumam dalam hatinya, kenapa hanya dia yang ditulis sebagai stupid, padahal kawan-kawan yang lain mendapat julukan yang bagus, dan berkata mungkin yang menulis buku ini pernah kuhajar 300 tahun yang lalu. Lelaki itu membuang bukunya dan menyalahkan Vermon, Sina, Anis dan juga Molon karena membiarkan isi bukunya seperti itu. Seketika lelaki itu berpikir dan tersadar kalau dia tidak bisa menyalahkan teman-temannya karena pasti mereka tidak mengira kalau lelaki itu akan bereinkarnasi dengan memori kehidupan sebelumnya. Lelaki itu menjelaskan bahwa namanya adalah Hemel yang mati 300 tahun yang lalu pada saat penaklukan para raja iblis, dan Hemel pun terlihat berdiri menghadap dinding yang di sana terdapat sebuah lukisan yang sangat besar terpajang di dinding. Ternyata itu adalah foto sang pahlawan Vermon, dan tidak disangka Hemel bereinkarnasi sebagai seorang keturunan dari Vermon sang pahlawan dan sekarang memiliki nama Eugene Lionheart yang berumur 13 tahun. Sin pun berpindah memperlihatkan Vermon. Nampak Vermon bersama satu istrinya dan para selirnya. Di kehidupan sebelumnya memang Vermon memiliki lebih banyak selir daripada istri sahnya. Lalu nampak Hemel yang sekarang sudah bereinkarnasi dan berganti nama menjadi Eugene sedang memasang pelindung kaki untuk persiapan latihan. Sembari memasang pelindung kaki, Eugene menggumam dalam hatinya tentang Vermon yang memiliki banyak selir. Karena di kehidupan sebelumnya, menurut Eugene, Vermon bukanlah orang yang suka memikirkan wanita. Dalam anggota keluarga Vermon, garis keturunan yang diakui hanyalah keturunan dari istri utamanya, sedangkan keturunan yang diperoleh dari para selir berada di garis keturunan tambahan. Walaupun pada garis keturunan tambahan tetap menyandang nama Lionheart.
Seperti Eugene yang menyandang nama Lionheart, namun Eugene berada di garis keturunan tambahan. Terlihat Eugene mengambil pedang kayunya untuk berlatih. Di sini kita dikasih informasi nih para subbreaker sekalian, bahwa sebelum Bloodline Ceremony digelar, para keturunan tambahan dilarang menggunakan pedang asli dan dilarang berlatih menggunakan mana. Itulah mengapa Eugene hanya bisa berlatih menggunakan pedang kayu. Di sini terlihat Eugene sedang memegang pedang kayunya sambil berkata dalam hati, sepertinya hal seperti ini juga akan berakhir hari ini. Lalu Eugene langsung bersiap melancarkan serangannya ke arah alat peraga latihan. Tampak serangan beruntun Eugene yang dilancarkannya kepada alat peraga latihan sangatlah kuat, hingga tebasannya berbentuk cahaya merah yang menyala. Dan serangan terakhir yang dilancarkan Eugene pun langsung membelah patung mainan yang menjadi objek latihan Eugene. Di sini Mimin dan kalian dikasih sedikit gambaran nih seberapa kuat Eugene ini walau berlatih dengan pedang kayu dan tanpa menggunakan mana. Nah, coba bayangin kalau Eugene ini menggunakan pedang asli dan pakai mana. Ya bayangin aja dulu ya, nanti juga tahu. Terlihat boneka latihan Eugene terjatuh ke tanah. Ternyata sedari tadi ayah Eugene melihat Eugene berlatih. Ayah Eugene pun dibuat kaget dan ketakutan akan apa yang telah dilakukan Eugene. Ayah Eugene pun berbicara dalam hatinya, dia menghancurkannya lagi. Eugene pun akhirnya berhenti setelah tahu ternyata dia diawasi oleh sang ayah. Sontak Eugene pun menoleh ke belakang dan berkata, "Ayah," dengan pose memegang pedang kayu dan memperlihatkan badannya yang sangat kekar dan berotot. Ayah Eugene pun sangat terkejut hingga berkata dalam hati, apakah benar itu tubuh bocah berusia 13 tahun? Dan ayah Eugene pun merasa dia akan kalah jika bertarung melawan Eugene dengan tangan kosong. Terlihat Eugene memancarkan aura yang sangat mengerikan dan memberikan tatapan yang mengancam. Ayah Eugene pun hingga terdiam cukup lama dan merasa keheranan kepada anaknya sendiri. Ayah Eugene pun heran dan berpikir, walaupun Eugene adalah anaknya, tapi terkadang Eugene membuatnya takut. Dan aura yang dikeluarkan Eugene pun bukan seperti anak kecil pada umumnya. Serta walaupun Eugene kehilangan ibunya saat Eugene masih kecil, Eugene tidak pernah berduka karenanya. Tiba-tiba Eugene pun berteriak dengan keras, "Itu karena skill blacksmith yang sampah," ucap Eugene sambil menendang kayu penyangga yang ada di sampingnya. Eugene pun marah dan terlihat sangat emosi karena keturunan tambahan tidak bisa berlatih menggunakan pedang asli dan tidak diperbolehkan menggunakan mana, yang pada akhirnya itu semua hanya upaya agar keturunan tambahan tidak bisa merebut posisi keturunan utama sejak masih muda. Lalu tampak ayah Eugene sedang melihat ke arah boneka latihan yang sudah rusak karena serangan Eugene, yang membuat ayah Eugene meragukan apakah Eugene adalah anak kandungnya, karena Eugene mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Tampak ayah Eugene pun sampai tremor nih guys ngelihat anaknya sendiri. Di sini si ayah Eugene ini sampai-sampai menyalahkan dirinya sendiri. Sontak Eugene pun bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ekspresimu begitu?" Ayah Eugene pun menjawab, "Tidak, bukan apa-apa." Lalu nampak Eugene dengan wajah geramnya berkata dalam hati, "Apanya yang bukan apa-apa? Jelas dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki bakat." Lalu ayah Eugene memegang bahu Eugene dengan kedua tangannya dan mengingatkan Eugene kalau sepertinya Bloodline Ceremony akan digelar besok. Oh iya nih, buat para subbreaker sekalian, Bloodline Continuation Ceremony adalah sebuah tradisi nih yang digelar setiap 10 tahun sekali di keluarga Lionheart. Di upacara itu dari kedua garis keturunan, semua anak yang berusia 10 hingga 15 tahun akan berkumpul di kediaman utama dan mereka bersaing untuk melihat siapa yang berhak menyandang nama Lionheart. Terlihat ayah Eugene pun memperingatkan Eugene untuk tidak mencoba-coba bersaing dengan
anak dari keturunan utama. Dan ayah Eugene pun berkata, tak peduli seberapa berbakat dirimu, kau takkan mungkin bisa menghadapinya karena mereka sudah berlatih dengan senjata apapun dan menggunakan mana. Eugene dengan tersenyum dia berkata kepada ayahnya, tentu akan saya lakukan dan itu takkan terjadi. Setelah berkata seperti itu, Eugene dengan senyum dan tatapan licik meremehkan dan dia berkata dalam hati, pada hari itu akan menjadi ajang pertempuran bocah 10 tahun dan itu akan membuatnya mengantuk. Shin pun memperlihatkan Eugene sedang bersiap untuk berlatih lagi dengan boneka latihannya. Dan ayah Eugene memberitahu pada hari Bloodline Ceremony akan ada 3 anak dari keturunan utama dan 6 anak dari keturunan tambahan. Salah satu anak dari keturunan utama yang pastinya adalah anak dari istri pertama si Vermont sang pahlawan, dan 2 lainnya adalah si kembar dari istri keduanya. Sisanya hanyalah anak dari keturunan tambahan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Lalu tampak Eugene mengangkat pedang kayunya dengan satu tangan dan menebaskannya ke arah boneka latihannya. Yap, hanya dengan satu tebasan boneka latihannya pun hancur. Dan terlihat Eugene tersenyum sambil berkata, mari lihat seberapa hebat keturunan dari Great Vermont akan berkembang. Adegan pun berpindah keesokan harinya. Terlihat rumah sederhana dari Eugene dan tampak sebuah kereta kuda berjalan keluar dari rumah Eugene. Ternyata kereta kuda itu adalah transportasi Eugene untuk pergi menghadiri Bloodline Ceremony. Di dalam kereta kuda, Eugene mengingat masa lalunya. Ia berkata dalam hati bahwa di kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, Eugene mengira bahwa dirinya adalah orang yang jenius. Lalu Shin memperlihatkan si Hamel kecil sedang merundung bocah-bocah lainnya. Eugene berkata bahwa saat Hamel kecil dia tidak pernah mempunyai masalah dalam mempelajari hal baru dan juga pertumbuhannya lebih cepat dibanding bocah lainnya. Lalu adegan berpindah kepada Hamel remaja yang sedang berdebat dengan Vermont. Hamel tampak marah dan berkata kepada Vermont, apa? Dasar brengsek, bilang apa kau barusan? Dengan santai dan bersandar di sebuah pohon, Vermont berkata dengan santainya bahwa Hamel sangat menyedihkan. Dan Vermont berkata bahwa Hamel bisa saja menjadi sangat kuat apabila mau berusaha sedikit lebih keras. Hamel pun tak terima dengan perkataan Vermont. Hamel berkata, apa kau tidak melihat aku sedang memainkan pedangku? Aku sudah mencoba sekeras yang ku bisa. Lalu Hamel menunjuk ke arah Vermont dan berkata dengan nada sedikit tinggi dan merasa kesal, bahkan meski kau seorang yang jenius, jangan berpikir semua orang bisa sepertimu. Vermont pun membantah perkataan Hamel dan menjelaskan bahwa Vermont bukanlah orang yang jenius. Masih ada jenius yang sesungguhnya, yang ahli berpedang dan sihir. Dia dipanggil dengan sebutan The God of War dan The Master of All. Oh ya, para subbreaker sekalian, Vermont itu dulunya merupakan seorang duk di rumahnya di Kekaisaran Kiel. Sampai pada akhirnya Vermont menyerah dengan gelarnya dan dia dipuja sebagai pahlawan hingga akhir hayatnya. Lalu Shin berpindah kepada Eugene saat ini yang sedang duduk di dalam kereta kuda dan memandang ke arah keluar, serta masih mengingat teman-temannya di masa lalu seperti Sina, si gadis nakal yang diundang di kerajaan sihir Arod dan dipilih sebagai kepala penyihir dari Magic Tower termuda. Lalu Anis, seorang gadis kotor yang juga dipanggil saintis di Kekaisaran Suci Yuras, dan bahkan ada beberapa kitab suci yang ditulis berdasarkan pengajarannya. Yang terakhir adalah Molon. Tidak bisa dipercaya si bodoh seperti Molon berakhir menciptakan kerajaannya sendiri. Adegan pun kembali memperlihatkan Eugene yang sedang mengetukkan jarinya dan terlihat Eugene amat sangat marah hingga mengeluarkan aura yang menyeramkan.
sambil menggumam dalam hatinya. Padahal akhirnya bisa hidup dengan makmur. Tapi kenapa sang Demon King masih hidup dan baik-baik saja? Padahal semuanya sudah berjanji untuk mengalahkan Demon King itu, Vermon sialan itu, ucap Eugene. Ternyata Vermon dan Demon King menjalin sebuah janji yang dibuat setelah kematian Eugene di masa lalu. Berkat janji itu, peperangan melawan sang Demon King berakhir dan dunia menjadi damai. Dan kedamaian itu terus berlanjut hingga sekarang, 300 tahun setelahnya. Lalu Shin memperlihatkan kereta kuda yang ditumpangi Eugene sudah cukup jauh dan akan memasuki sebuah hutan. Setelah itu Eugene tersadar dari lamunannya karena mendengar perkataan seseorang yang menemaninya di dalam kereta kuda. Orang itu berkata, "Kelihatannya Anda sedikit gugup." Oh iya nih para subbreakers sekalian, orang yang berada di dalam kereta kuda bersama Eugene adalah Gordon. Lalu Gordon pun berkata kembali kepada Eugene, jika Eugene merasa gugup sekarang, akan sulit bagi Eugene untuk tinggal di kediaman utama. Setelah itu Eugene pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas saranmu Gordon." Terlihat kereta kuda yang ditumpangi Eugene pun telah memasuki kawasan hutan. Eugene dan Gordon pun melihat-lihat di sekeliling hutan dari pintu kereta kuda. Lalu Gordon pun menjelaskan bahwa mulai dari hutan yang mereka lewati adalah tanah pribadi milik keluarga Lionheart. Lalu Eugene pun bertanya kepada Gordon, bukankah akan ribet kalau tanahnya seluas ini? Gordon pun menjelaskan bahwa ada warp gate yang terpasang di banyak tempat, jadi itu bukan suatu masalah. Setelah mendengar penjelasan Gordon, Eugene pun tersenyum paksa dengan membayangkan sebuah percakapan dirinya dengan Gordon. Jika Eugene bertanya mengapa kita masih menaiki kereta kuda, pasti Gordon memberi penjelasan dengan merendahkan Eugene bahwa Eugene belum diberikan hak untuk menggunakan warp gate. Terdengarlah suara kereta kuda berhenti dan sampailah mereka di depan gerbang kediaman utama Lionheart. Lalu Eugene pun turun dan dipersilahkan masuk oleh Gordon. "Selamat datang di kediaman utama Lionheart, Tuan Eugene," ucap Gordon. Dan terlihat Eugene berdiri di depan gerbang kediaman Lionheart dengan wajah yang serius dan penuh ambisi. Oke nih para subbreaker kaum review, nggak terasa udah lama nih Mimin ngoceh nggak jelas. Mungkin sampai di sini aja untuk part 1 ini. Jangan lupa untuk subrek, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tungguin video part selanjutnya yang akan Mimin upload secepatnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan see you di video selanjutnya.